Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio Sibermartabat BPSDM, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta e-learning sistem Sibermartabat angkatan ke-8. Pagi ini kita memasuki pembelajaran yang seharusnya mengenai tata naskah dinas, tetapi diubah menjadi penataan tata laksana dan budaya kerja yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Propsu Ibu Aprila Hasiregar SHMH yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini judulnya berbeda seperti angkatan sebelumnya ya Ibu. Ini untuk penyegaran aja sih sebenarnya ya Bu ya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai pembelajaran. Kepada Bapak Ibu para peserta e-learning, kami mohon untuk tetap mengaktifkan kamera Zoom dan aktif mengikuti pembelajaran ini. Kepada Ibu Aprila kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kali ini yang tadinya dari angkatan 1 sampai dengan 7 itu adalah tentang tata naskah dinas, di mana tata naskah dinas ini menjadi sangat penting sekali ya sebagai pegawai negeri sipil, di mana pekerjaan kita di birokrasi ya. Nah, sekarang ini kita merubah judul dari pembelajaran kita, karena pada saat sekarang ini lagi booming-boomingnya adalah budaya kerja berakhlak ya. Nah, makanya pada pagi hari ini kita memulainya dengan penataan tata laksana dan budaya kerja. Seperti biasanya, saya apabila memberikan materi selalu memperkenalkan dulu apa itu yang menjadi tugas pokok fungsi dari biro organisasi ya. Nah, di biro organisasi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tata laksana, kemudian yang kedua bagian kelembagaan, yang ketiga adalah bagian reformasi birokrasi ya. Nah, di dalam bagian tata laksana ini, di sana tugas fungsinya adalah untuk mengurusi ya pembimbingan, pembinaan, tata naskah dinas, kemudian ada di sana pakaian dinas, ada standar pelayanan, ada juga di sana standar operasional prosedur, ada probis, ada pelayanan publik ya. Kemudian di bagian kelembagaan tentunya penataan kelembagaan kabupaten kota dan penataan kelembagaan provinsi, serta anjab ABK yang posisi saat ini juga menjadi hal yang sangat booming ya, karena hari ini dan akan kedepannya akan terjadi kita perubahan pelaksanaan anjab ya, dimana berdasarkan peta jabatan ya. Makanya mulailah kita tata kembali anjab dan ABK kita ya. Nah, di bagian ketiga ada reformasi birokrasi dan akuntabilitas. Nah, pada posisi sekarang ini di sana ada reformasi birokrasi, ada akuntabilitas kinerja, ada budaya kerja ya. Jadi merupakan bagian dari tugas pokok fungsi biro organisasi. Nah, kita mulai reformasi, sasaran 5 tahunan reformasi birokrasi itu adalah pemerintahan kelas dunia. Posisi pada saat sekarang ini merupakan tahun ketiga, periode ketiga ya, di mana sasaran 5 tahun pertama di 2010 sampai 2014 adalah penguatan birokrasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kemudian di sasaran 5 tahun keduanya sudah kita lewati juga 2015 sampai 2019. Itu adalah implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada 5 tahun pertama ya. Kemudian di sasaran 5 tahun ketiga ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada 5 tahun kedua untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Nah, akankah cita-cita kita ini akan tercapai?
marilah kita meneruskan sasaran 5 tahun ketiga ini, ya. Kemudian di reformasi birokrasi ini yang paling utama adalah adanya 8 area perubahan. Di area perubahan itu yang pertama adalah organisasi, ya, manajemen perubahan, kemudian tata laksana, kemudian di peraturan perundang-undangan, di sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir, mindset, dan budaya kerja atau kultur set aparatur. Nah, di area perubahan organisasi, hasil yang ingin dicapai adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ya. Nah, untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita telah mencanangkan, ya, dan telah merampingkan beberapa perangkat daerah, ya, yang tadinya 49 SKPD, 49 perangkat daerah, posisi saat ini berubah menjadi 40 perangkat daerah, ya. Ini gunanya apa? Untuk organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ya. Misalnya di pekerjaan umum. Ini pekerjaan umum ini terdiri dari Bina Marga dan CKTR, ya, CKTR Taru. Nah, ini kita gabung untuk apa? Agar sasarannya tepat fungsi dan tepat ukuran. Karena apa? Kementeriannya sama, sehingga nanti tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok fungsinya. Ya, ini sasaran kenapa kita gabung beberapa perangkat daerah. Kemudian untuk tata laksana, di sini adalah adanya perubahan. Hasil yang ingin kita capai adalah sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan, ini adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Artinya, apabila misalnya ada peraturan yang sudah akhir, sudah tidak terpakai lagi, itu segeralah dicabut, ya. Bila dia tumpang tindih, jadikan dia hapus peraturan perundang-undangan dimaksud, kita benahi, kita revisi untuk perbaikan berikutnya, ya. Kemudian di area perubahan yang keempat, ada sumber daya manusia aparatur. Ini merupakan tugas dari Biro Organisasi, kemudian tugas dari BPSDM dan juga dari BKD serta juga inspektorat, ya. Adalah diharapkan hasil yang dicapai SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Nah, di perubahan yang kelima ada pengawasan, ya. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini area ini adalah dikawal oleh inspektorat. Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini dikawal oleh Biro Organisasi dan juga inspektorat, ya. Kemudian area pelayanan publik, pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini sekarang yang digaung-gaungkan, ya, dimana nantinya kita di berakhlak ini adalah berorientasi pelayanan publik, ya. Kemudian yang terakhir di area perubahan yang terakhir adalah pola pikir, ya, mindset, budaya kerja, yaitu kultur set aparatur, ya, dengan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Nah, selanjutnya diadakan manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu di penataan tata laksana, penataan manajemen SDM-nya, kemudian penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan. Ini sasarannya adalah untuk penguatan kualitas pelayanan publik agar pemerintahan bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan pelayanan publik. Posisi saat ini adalah semua adalah menuju peningkatan pelayanan publik. Termasuklah salah satunya KSD kita, yaitu kegiatan strategis daerah adalah pelayanan publik serta peningkatan nilai reformasi birokrasi. Nah, untuk tata laksana dalam rangka
mewujudkan penataan tata laksana dan peningkatan pelayanan publik, kita harus memperbaiki budaya kerja. Nah, budaya kerja kita posisi saat ini adalah yang terakhir diagungkan oleh dari Menpan dengan berakhlak, ya. Posisi budaya kerja. Nah, budaya kerja ini merupakan salah satu grand design reformasi birokrasi, ya, di mana grand design reformasi birokrasi yang mempunyai visi, ini visinya Pak Presiden, ya, terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Kemudian misinya salah satunya adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan culture set. Nah, inilah yang sekarang ini yang pembelajaran kita, ya. Kemudian prinsip budaya kerja ini, ya. Budaya kerja merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai organisasi yang diekspresikan dalam perilaku dan sikap kerja sehari-hari. Nah, kalau dulu kita pegawai ASN kita ini dari dulunya kita diharapkan dengan prinsip budaya kerja, tapi posisi hari ini ke depan ini yang menjadi perhatian kita, ya. Masyarakat pun sudah pintar, masyarakat kita pun sudah tahu, sudah bisa memprotes kita. Nih, pegawai ini begini. Kalau dulu masih belum terbuka, ya, sekarang sudah di arena keterbukaan publik, semua sudah dapat menilai kinerja kita, ya. Kemudian budaya kerja merupakan sikap mental yang dikembangkan dalam rangka percepatan, perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan terhadap apa yang telah dicapai, ya. Selanjutnya, pengembangan penerapan budaya kerja tetap mengindahkan ajaran agama yang dianut, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi sosial dan budaya setempat. Lanjut lagi, pengembangan budaya kerja harus dilaksanakan secara terencana, sasaran terukur, sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, ya. Itu prinsip-prinsip dari budaya kerja. Nah, apa manfaat budaya kerja ini? Meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok, dan antar unit kerja, dan antar pemerintahan daerah. Nah, tentang kerja kelompok ini, sekarang ini posisi adalah dengan penyetaraan jabatan, ya. Dengan penyetaraan jabatan, maka semua fungsional, ya. Ada beberapa memang yang masih ada administratornya dan tata usahanya, tetapi sisanya bagaimana sistem kerja daripada fungsional ini adalah dengan membentuk tim, ya. Jadi posisi sekarang ini berdasarkan Permenpan nomor 7 tahun 2022, sistem kerja kita adalah dengan cara surat penugasan dengan membentuk tim, artinya kerjasama yang kita butuhkan, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kemudian yang kedua, meningkatkan insentitas koordinasi antar unit kerja dan antar pemerintahan daerah. Kemudian mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan, dan dinamika yang terjadi dalam organisasi. Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja, kemudian menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif, ya. Mengurangi hambatan psikologis dan kultural dalam bekerja, kemudian menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas kerja. Nah, inilah manfaat dari adanya budaya kerja ini. Sasarannya apa, ya? Ini aparatur negara yang mampu merubah pola pikir dan budaya kerja menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil, ya. Inilah salah satu sasaran, ya, yang harus kita capai. Apa itu ruang lingkup budaya kerja? Itu ada 6. Pengkajian nilai-nilai organisasi, kemudian internalisasi nilai-nilai budaya kerja, pembentukan kelompok budaya kerja, penyusunan dokumentasi dan risalah budaya kerja, integrisasi nilai-nilai budaya kerja ke dalam sistem dan mekanisme kerja organisasi, kemudian pengawasan, pengendalian, dan evaluasi budaya kerja, ya. Inilah yang merupakan ruang lingkup daripada budaya kerja kita. Apa saja yang menjadi program budaya kerja?
Nah, yang pertama adalah menggali nilai-nilai menjadi perilaku manajemen, di mana dia yaitu kebiasaan kita yang diyakini sebagai pedoman, kemudian peningkatan mutu untuk membangun SDM berkualitas, nanti sehingga menuju kepada good governance ya, dengan kinerja aparatur dan kinerja organisasi. Selain itu, program budaya kerja yaitu merubah perilaku aparat, mulai dari pola pikirnya, kemudian pola tindaknya, kemudian dengan pola kembangnya. Caranya dengan peningkatan produktivitas kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju good governance. Oke? Nah, apa yang menjadi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara? Posisi kali ini pemerintah pusat dari Menpan ini mengajukan ataupun telah mengeluarkan berakhlak ya. Apa yang menjadi dasar hukum daripada berakhlak ini? Berakhlak itu yaitu kesingkatan daripada berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif ya. Inilah singkatan dari berakhlak. Oke. Nah, teks kita adalah bangga melayani bangsa. Apa dasar hukumnya? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. Di pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Surat Edaran Menteri Pan-RB di nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Gunanya untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Nah, seperti kita ketahui di beberapa daerah ada beberapa daerah itu membuat seperti kita sebut bermartabat ya. Kemudian ada juga di daerah yang lain di Bali ya, lain-lain tagnya ya. Jadi sekarang ini adalah bangga melayani bangsa dengan berakhlak ya. Jadi satu visi dan apa namanya ya, jargonnya seperti itulah ya. Nah, kita Provinsi Sumatera Utara sudah mensosialisasikan berakhlak ini kira-kira pada bulan 3 kemarin kalau saya tidak salah ya. Tetapi kita belum menginternalisasi ya. Nah, belum menginternalisasi, masih mensosialisasikannya kepada perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, satu core value ini kenapa 6 alasan penting adanya kesamaan nilai dasar ASN ini tadi ya, dengan adanya kesamaan persepsi nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian menggabungkan semua nilai menjadi rumusan baku dan disimpulkan menjadi satu nilai dasar yang sama dan berlaku secara umum ya. Jadi adanya nilai dasar yang sama kemudian akan memberikan penguatan terhadap budaya kerja sehingga membentuk karakter ASN yang profesional, kemudian memudahkan proses adaptasi ketika terjadi perpindahan atau mutasi, kemudian memperkuat unsur peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang ya. Nah, ini dia core value berakhlak ya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian A-nya akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian K-nya kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hanya harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A-nya adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Serta yang terakhir adalah K, kolaboratif, membangun kerjasama dan sinergi. Nah, itulah core value dari berakhlak ya. Inilah yang sekarang menjadi jargon budaya kerja kita. Nah, berorientasi pelayanan. Apa panduan perilakunya? Ini di sini ada beberapa panduan perilakunya. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Nah, contoh ini kami sampaikan ada contohnya. Misalnya ya, melakukan respon yang cepat dan tanggap terhadap laporan masyarakat, kemudian tidak menunda-nunda apa yang dapat segera dikerjakan. Ya, itu panduan perilaku daripada berorientasi pelayanan ini. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ini dapat kita contohkan dengan melayani dengan senyum, mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti dengan mencontohkan melakukan evaluasi untuk setiap kebijakan, kemudian menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung yang belum optimal, serta melakukan perbaikan SOP. Nah, terkait dengan berorientasi pelayanan ini, kami Biro Organisasi ketika mengadakan bisa kami contohkan ketika kami mengadakan penilaian terkait dengan UPT provinsi yang ada di kabupaten kota. Kami sebagai Biro Organisasi yang mewakili gubernur dilayani pun dengan senyum tidak. Ya, ini dapat kami contohkan ya. Contoh ketika kita pergi ke satu unit pelayanan teknis di daerah, kita tanya, ada kepala UPT-nya? Cari aja di sana. Itu kami loh, kita yang datang untuk menilai. Kemudian ketika kita datang juga mereka karaokean. Memang dapat kami sampaikan di sini, kita datang itu sekitar jam-jam 3 sore, kan itu kan masih waktu kerja, belum tutup kantor. Mereka berkaraoke. Ketika ditanya, ada kepala UPT-nya? Di sana. Ya Allah, inilah arti dari berorientasi pelayanan ini. Harusnya di sini kita melayani dengan senyum ya. Ketika ditanya, jawablah, tidak ada di tempat Pak, atau begini gitu loh. Lagi keluar atau ini cari ada di sana. Nah, inilah makanya keluarlah jargon berakhlak ini dengan berorientasi pelayanan ya. Melayani dengan senyum. Kita datang saja senyum saja, orangnya belum ngomong, kita pun sudah senang ya. Inilah salah satu panduan perilaku daripada berakhlak ini ya. Hal ini sudah kami terima loh. Hal-hal yang buruk pun sudah kami, ketika kami mendatangi beberapa UPT sudah terjadi hal yang seperti itu. Apalagi masyarakat yang datang, mungkin lebih galak lagi kali ya. Oke. Kemudian panduan perilaku dari akuntabel ya. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Nah, kami contohkan di sini yaitu membuat laporan kerja sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak memanipulasi data, kemudian bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Nah, untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, misalnya kita masuk jam berapa ya, itu karena kita punya aplikasi sampai pakai foto, itu mungkin kalau untuk disiplin sudah mulai ya, tapi itu pun karena ada aplikasi. Kalau misalnya manual mungkin bisa saja juga masih kita sering terlambat ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Contohnya, penggunaan aset negara sesuai dengan peruntukannya, merawat kendaraan dinas yang dipercayakan, menghemat dalam penggunaan listrik, air, ATK, dan lain-lain. Nah, contoh kecil adalah ATK. Masih ada kita temukan kawan-kawan di kantor ini untuk mengelap tangannya, ambil kertas yang masih bersih loh, bukannya yang kertas sele-sele ya, kertas putih bersih diambil langsung dilapkan ke tangannya. Itu masih ada perilaku segini. Kalau saya lihat yang seperti ini, langsung saya tegur itu ya. Kecuali yang dipakai adalah kertas yang depan sama belakang sudah tidak bisa dipakai lagi, ya silakan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan ya. Contohnya melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian menerbitkan peraturan secara transparan kepada publik, menghindari perilaku koruptif baik dalam bentuk korupsi anggaran maupun korupsi waktu. Nah, ini masih nih terdapat adanya kita dalam korupsi waktu ini ya.
Tapi kalau untuk pulang dan pergi kerja kantor ini sepertinya nggak bisa lagi, karena kalau kecepatan pun kita pulang udah kelihatan ya. ada teman-teman di biro organisasi mungkin saking pengen mau cepat pulang, padahal beliau belum mau pulang, fotonya kurang 4 detik lagi. Itu juga sudah terpotong ya. Itu sering terjadi ini ya. Kemudian panduan perilaku untuk kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kita contohkan adalah mengikuti dan mempelajari perubahan-perubahan regulasi. Salah satunya adalah ini ya, kita ini sekarang ini e-learning ya. Dari e-learning ini kita bisa banyak aturan-aturan yang berubah ya. Kita informasikan kepada para peserta ya. Kemudian menguasai teknologi dengan baik untuk pengembangan yang lebih baik. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah learning kita ini ya. Kemudian membantu orang lain belajar dengan mencontohkan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan yang diikuti ditularkan kepada rekan kerja. Nah, jadilah agen perubahan ya. Nah, contohnya misalnya kayak seperti kemarin itu angkatan 1 sampai angkatan 7 itu kita tata naskah dinas. Ya, bila teman-teman sekantor yang belum mengetahui misalnya tentang hurufnya apa, kemudian bentuknya bagaimana, silakan untuk para peserta tularkanlah ilmu itu kepada teman-teman yang belum ikut e-learning ya. Kemudian belajar bersama-sama dengan rekan kerja untuk menemukan solusi terhadap permasalahan. Seringlah diskusi-diskusi dalam mengatasi permasalahan ya. Kemudian saling membantu dan saling mengingatkan ya. Kemudian untuk kompeten ini ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Kemudian meminimalisir kesalahan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, SOP ini merupakan tugas juga dari biro organisasi ya. Nah, posisi sekarang ini memang semua perangkat daerah sudah mempunyai SOP, tetapi masih ada yang belum berubah. Artinya begini, standar operasi prosedur ini ketika seseorang berganti nama nomenklatur jabatannya, kemudian ada salah satunya misalnya kayak kemarin itu kan ada di bahagian kita di beberapa perangkat daerah itu berubah nama bahagiannya ataupun nama seksinya, itu kita harus merubah. Nah, pada sampai hari ini belum ada yang melapor tentang perubahan daripada SOP perangkat daerah ya. Tuh kami ingatkan untuk teman-teman di provinsi ya, untuk merubah SOP silakan kirim ke biro organisasi. Bila juga tidak bisa dalam arti ada mengalami kendala, kami akan menerima para peserta untuk akan kami berikan coaching klinik terhadap perubahan SOP ini ya. Kita harus saling bantu-membantu. Kemudian untuk harmonis panduan perilakunya itu juga yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dengan mencontohkan menjaga komunikasi yang baik dengan teman sejawat maupun pimpinan ya. Memperlakukan bawahan rekan kerja tidak berbeda, kemudian pelayanan tidak menggunakan standar yang berbeda. Nah, untuk memperlakukan bawahan rekan kerja tidak berbeda ini juga masih kita temukan ya. Ada perbedaan mungkin lebih si A misalnya lebih dekat dengan atasannya, mungkin karena apa, si A ini gampang untuk bisa bekerja sama, artinya bukan dalam negatif ya. Kemudian setiap bekerja selesainya tepat waktu. Nah, ini akibat inilah nantinya bisa membedakan perlakuan ya terhadap rekan-rekan kerja. Makanya sama-samalah kita tingkatkan kompetensi diri agar atasan tidak membedakan kita, memperlakukan kita berbeda ya. Kemudian yang kedua suka menolong orang lain. Dengan cara, contohnya membantu rekan yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, kemudian memberikan saran atau nasihat kepada rekan kerja, mengingatkan rekan apabila melakukan sesuatu yang berpotensi melanggar aturan. Nah, ini yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif, melakukan penataan terhadap lingkungan kerja dan membangun rasa kekeluargaan dalam lingkungan kerja. Ya. Kemudian untuk panduan perilaku yang loyal, yang L tadi ya,
Yang pertama adalah menghargai, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Contohnya nih, mengikuti apel pagi, upacara hari besar ya, kemudian mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, kantor, besar, kemudian rela berkorban tenaga dan pikiran untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, jangan sedikit-sedikit uang, tidak seperti itu ya. Kemudian kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dengan contoh, menjalankan arahan pimpinan, tidak berada di tempat-tempat umum pada jam yang kerja, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Nah, jangan pada jam kerja pakai seragam baju kerja, pergi ke mall, pergi ke pasar ya, kecuali kalau sudah habis kerja. Misalnya jam 5, misalnya sudah tidak dalam posisi kita waktu kerja, silakan ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Dengan contoh, menjaga kepercayaan pimpinan, menjaga dokumen rahasia negara, dan menyelamatkan arsip-arsip penting. Nah, jangan sampai ini masih ada ditemukan, ada beberapa dokumen sebenarnya peraturan daerah itu atau peraturan gubernur itu bukan dokumen rahasia, tetapi itu adalah arsip penting. Jangan sampai menjadi tempat bungkusan di pasar-pasar gitu. Kalaupun memang kita tidak pakai, hancurkanlah ya, atau kita buang, kita simpan di kita kan punya gudang arsip ya. Atau memang kalau memang sudah mau dihancurkan, ada penghancur kertas, kita hancurkan dokumen-dokumen dimaksud ya. Jangan sampai ada yang menjual-jual, memang ini kertas bekas ya, ada yang menjualnya ke orang lain ya. Kemudian untuk perilaku adaptif ini ya, cepat, yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dengan mencontohkan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kemudian memahami perubahan-perubahan regulasi, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ya, dengan mengembangkan sistem pelayanan berbasis online, kemudian memaksimalkan potensi yang ada sehingga menghasilkan nilai lebih. Kemudian yang ketiga adalah bertindak proaktif, tanggap terhadap kejadian di sekitar kita, serta melakukan tindakan yang dapat membantu. Nah, terkait dengan inovasi ini, ini yang menjadi kami ingatkan bahwa masih banyak ya teman-teman ataupun para ASN kita, jangan hanya untuk membuang sampah saja, tidak punya inovasi untuk membuang sampahnya, menunggu kalau sudah penuh misalnya, menunggu sampai berserakan ya. Nah, ini artinya cepat tanggaplah terhadap lingkungan ya. Karena ini masih kami temukan di beberapa daerah ya, selalu berorientasi nggak ada dana, tidak ada dana ya. Nah, kita kan bisa dapat bekerja sama dengan meminta bantuan, CSR dan lain-lain ya dari perusahaan-perusahaan. Tanggaplah untuk itu ya. Berinovasilah kita. Misalnya ada yang harus kita perlukan bantuan untuk kantor kita, itu kita dapat bekerja sama dengan tempat lain ya. Jadi jangan hanya diam aja menunggu APBD seperti itu ya. Kemudian panduan perilaku kolaboratif ya. Ini artinya kerjasama. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contohnya, melibatkan instansi terkait dalam perumusan kebijakan sehingga diperoleh regulasi yang dapat diterima semua pihak. Selain itu adalah dengan membuat MOU, perjanjian kerjasama dengan pihak terkait, kemudian juga kerjasama antar perangkat daerah untuk saling melengkapi untuk mempercepat pencapaian tujuan bersama. Kemudian di keduanya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dengan contoh kerjasama yang dilaksanakan harus transparan, terukur dan sesuai ketentuan. Kemudian setiap komponen yang terlibat dalam kerjasama diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan potensi dirinya. Ya. Yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kami mencontohkannya adalah menemukan potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam mempercepat pencapaian tujuan bersama serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Itulah panduan-panduan daripada
berakhlak ya, yang terakhir dengan kolaboratif. Nah, dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai dasar berakhlak menjadi dasar penguatan budaya kerja di seluruh perangkat daerah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi. Setiap perangkat daerah dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan core value ASN berakhlak secara utuh tidak menambah ataupun mengurangi definisi dan perangkat daerah diharapkan melengkapi dengan contoh yang relevan dengan konteks tugas dan fungsi masing-masing ya. Bisa kita pengembangan artinya. Nah, perangkat daerah dalam melakukan internalisasi harus secara paralel ya dengan meningkatkan kesadaran terkait core value berakhlak dan bangga melayani bangsa. Nah, caranya adalah melalui penggunaan logo berakhlak dan tagar bangga melayani bangsa ya. Ini di kita juga sudah ada ya, di slide kita kan sudah ada logonya berakhlak ya, dalam poster, kemudian dengan konten media sosial, latar virtual, Twibbon, bahan paparan dan lain-lainnya. Kemudian penyisipan informasi berakhlak dan bangga melayani bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi, pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain. Selain itu adalah penulisan panduan perilaku berakhlak di media sosial ya dengan poster dan ex-banner dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman datang ke biro organisasi sudah ada itu di depan pintu kami ya dengan logo-logo berakhlak ya. Kemudian pemutaran video panduan perilaku berakhlak di media sosial, media elektronik, dan media lainnya. Nah, ini kami biro organisasi masih dalam proses pembuatan video berakhlak ini ya, bekerja sama nantinya dengan Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Nah, pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa ini memang belum kita laksanakan. Yang ini ke depannya akan kita berikan reward kepada pegawai ASN ya yang melaksanakan berakhlak ini ya. Kemudian penguatan peran agen perubahan ya, penguatan peran role model reformasi birokrasi. Di perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara kita sudah mempunyai agen-agen perubahan. Ayo teman-teman yang agen perubahan yang ikut menjadi peserta, silakan terus sosialisasikan dan internalisasikan berakhlak ini ya. Kemudian dapat ditambah dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai karakteristik masing-masing ya. Jadi mari kita terus internalisasikan berakhlak ini agar berubah mindset kerja kita. Nah, terakhir ini adalah penataan tata laksana. Ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisien dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur. Nah, kondisi apa yang ingin dicapai dalam penataan tata laksana ini, yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen perubahan ya. Untuk reformasi birokrasi memang penggunaan teknologi informasi ini perlu ya. Contohnya misalnya kita pembuatan aplikasi e-Sakip. Ini nilai e-Sakip ini tinggi ya untuk reformasi birokrasi. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga pada proses pembuatan aplikasi e-Sakip ya. Kemudian terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi secara nasional, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan untuk meningkatnya kinerja organisasi. Nah, untuk mengukur kondisi yang tadi yang ingin kita capai, apa yang harus kita laksanakan? Ada 3. Menyusun peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam SOP, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta keterbukaan informasi publik. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan tentang sosialisasi ya, tentang penataan tata laksana dan budaya kerja kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprila atas pemaparannya yang lengkap ya Bu mengenai berakhlak ini. Jadi kalau bisa saya tangkap sih sebenarnya mindset kita dulu yang perlu diubah sesuai dengan berakhlak ini ya Bu ya. Seperti jargonnya Bu, service excellence, senyum, sapa, salam ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi yang datang dicuekin ya. Di sana cuma asal tunjuk itu ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu para peserta e-learning, apa ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, karena ini Ibu Aprila merupakan narasumber langsung yang bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan kita semua, atau sudah cukup jelas? Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menekan tombol raise hand atau langsung berbicara. Kayaknya enggak, salah tekan kayaknya itu Bang. Salah pencet. Bapak Roni Seregar, Ibu Siti Hajar, atau Ibu Tia Dinaria Butar-Butar, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya masih belum panas Bu, masih malu-malu Bu. Karena masih baru ya, berakhlak ini masih baru ya Bu ya. Beda dengan tata naskah nih. Kalau tata naskah udah ribet semua. Ada yang belum jelas para peserta? Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Aprila? Sepertinya cukup jelas ya Bu ya, atau para pesertanya yang malu-malu ini Bu? Masih baru ya tentang berakhlak ini, sosialisasi berakhlak. Kita juga di Provinsi Sumatera Utara masih 1 kali melaksanakan sosialisasi ini, jadi masih belum masih belum merasuk di jiwa kali ini ya. Oh, ini Bu, kalau misalnya kan berakhlak ini kan Bu, kita kan sekarang sudah pakai simbol berakhlak itu ya Bu ya. Itu kalau untuk di flyer atau di mana itu Bu, itu sebaiknya berakhlak ini letaknya di mana ya Bu ya? Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di atas, mana yang tidak ditentukan, misalnya itu harus di sebelah mana ya. Oh, berarti belum ditentukan, tetapi kita wajib memakainya. Memakai logo berakhlak ini ya. Dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa agar kita untuk mensosialisasikan tadi yang saya sampaikan ya. Ini ada di slide saya. Sebentar ya. Jadi kita sesama kita juga ini tunggu ya. Nih perangkat daerah dalam rangka melakukan internalisasi secara paralel ya, dengan menggunakan logo berakhlak, tagar bangga melayani bangsa itu di pada poster, konten, atau di dalam paparan kita ini. Seperti di paparan kita sebenarnya di ujung ini ada kan berakhlak itu, yang di slide-nya ini ada berakhlak. Nih contohnya di bawah, di mana aja yang bisa ditempatkan ya, kecuali misalnya yang ada di atas adalah logo Pemprov misalnya, terus logo Garuda di situ letakkanlah di bawah gitu, jangan ditempelkan di atas, kan di atas kan sudah ada lambang yang lain kan begitu. Nah kalau untuk misalnya seperti ini kan, selain daripada berakhlak juga kan kita sekarang udah G20 itu ya kan, Indonesia 2022 itu kan, itu juga ada di mana yang bisa kita tempatkan lah, yang agak jangan saling tempel menempel ya gitu, maksudnya jangan tertimpa seperti itu ya. Tempatnya tidak ditentukan, tetapi sebagus mungkin gitu ya Bu, diletakkan di situ ya. Baiklah. Oke Ibu, karena sepertinya sudah cukup jelas untuk ada satu ini Bu dari Ibu Sukmawati Hia. Bapak Ibu para peserta sebenarnya nggak apa-apa langsung raise hand untuk bertanya, nggak usah malu ya Bu ya. Dari Ibu Sukmawati Hia, izin bertanya Bu, sampai sejauh mana penting
Ya, saya lanjut ya Bu ya. Ya. Dari kolom chat izin bertanya Bu, sampai sejauh mana pentingnya sampai harus disosialisasikan mengenai berakhlak ini Bu? Apakah memang sudah jauh? Apakah memang sudah jauh dari akhlakkah pegawai sekarang? Baik, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa arti dari berakhlak itu bukan artinya nggak punya akhlak loh Bu. Itu berakhlak ini ada kepanjangannya. Tadi kan sudah saya sampaikan, tunggu ya, di slide yang sebentar. Tadi kan ada saya sampaikan. Mana dia? Bukan nggak berakhlak. Artinya bukan nggak punya akhlak gitu loh Bu. Jadi, nah nih, core value berakhlak ini saya sampaikan kembali. Berakhlak itu adalah kepanjangan dari itu berorientasi pelayanan, A akuntabel, K kompeten, kemudian H harmonis, L loyal, A adaptif, dan kolaboratif. Artinya bukan nggak berakhlak nih Bu, bukan. Ini artinya adalah kita untuk berorientasi pelayanan, ya di ber-nya itu Bu, kepanjangan dari ber itu ya, kita berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian di A-nya akuntabel, itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian yang K kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya. Jadi artinya berakhlak ini adalah kepanjangan ya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu dia. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan, ketika kami pergi ke salah satu UPT, itu kita diterima itu tidak dengan ramah, senyum, tidak, malah kita bertanya, ada kepala UPT-nya, cari aja di sana gitu. Nah, artinya mengubah itu loh ya. Salah satu tujuan kita adalah mengubah itu. Bila orang lain datang, ini kita pegawai loh yang datang, kami datang untuk penilaian, diterima seperti itu yang maksud saya. Jadi mengubah mindset itu menjadi baik. Bila datang orang lain, tanya apa kepentingannya, itu maksudnya gitu ya Dek. Jadi bukan karena nggak punya akhlak, enggak. Berakhlak itu artinya ada kepanjangan-kepanjangan yang tertentu, yang kami core value-nya ini ya. Itu artinya bukan karena kita nggak punya akhlak, bukan. Ini adalah misalnya berorientasi pelayanan, itu saya sampaikan, sapa, senyum, seperti itu ya, salam gitu loh ya. Itu makanya sejauh mana tadi sampaikan bahwa bukan karena kita nggak ini, tapi untuk perbaikan berikutnya ya, agar bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat ya. Oke. Terima kasih Bu Sukmawati dan Bu Aprila. Ibu Nur Kemala, apa ya, ada yang ingin ditanyakan atau kepencet Ibu? Baik, saya baca satu lagi ya Bu ya, pertanyaan dari kolom chat. Dari siapa tuh? Ada yang mau ditanyakan Ibu Nur Kemala? Kedengaran Bu? Kedengaran Ibu. Kedengaran ya. Jadi Bu, pertanyaan saya singkat saja. Tujuan dari mewujudkan budaya kerja berakhlak ini adalah untuk menjadikan lembaga pemerintahan daerah yang berkelas dunia ya kan Bu. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, tentunya perlu sinergis dari seluruh ASN. Nah, pertanyaannya Bu, apa tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga untuk mewujudkan budaya kerja berakhlak ini? Tahapannya apa Bu yang perlu dilakukan? Ya, baik. Awalnya adalah sosialisasi, Dek. Sosialisasikan core value ini ya, sosialisasikan walaupun dalam lingkungan kerja kita sekitarnya, itu yang paling kecil. Sosialisasikanlah, internalisasikanlah di lingkungan kita masing-masing. Nah, sekarang ini kan kita peserta ini sudah tahu apa itu core value berakhlak ya. Kemudian kan kami sudah memberikan contoh-contoh perilaku, panduan perilakunya. Laksanakanlah ini, sosialisasikanlah ke teman-teman, jadilah agen perubahan di kantor kita masing-masing. Contohnya tadi yang saya sampaikan,
misalnya berorientasi pelayanan, panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara mencontohkan respon yang cepat tanggap terhadap laporan masyarakat. Misalnya di perangkat daerah ada memberikan pelayanan publik. Nah, ada masalah ketika memberikan pelayanan publik, ada seseorang yang merasa tidak senang. Nah, take over dia, ambil alih, cepat kasih tanggapan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan ya, Dek. Jadi awal adalah sosialisasikan kepada teman-teman kita di sekitar tempat kita bekerja, ya. Itulah tahap awal yang harus kita laksanakan ya, Dek. Oke. Nah, setelah kamu melihat paparan saya, lihat panduan perilakunya. Kan ada nih. Bisa sudah ya? Nah, coba nanti panduan-panduan perilaku yang ada di berorientasi pelayanan, kompeten dan lain-lain, itulah mohon disosialisasikan kepada teman-teman di kantor ya. Demikian. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nur Kemala. Dari mana Ibu ya? Saya dari Bapeda, Kabupaten Serdang Bedagai. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari kolom chat saya bacakan. Selamat pagi Bu, bagaimana di daerah yang satu OPD terdiri dari 3 bidang dengan urusan ke kementerian yang berbeda? Misalnya satu OPD terdiri dari bidang PMD, PPPA dan KB. Apakah tidak terlalu banyak urusan di satu OPD yang mana terbatas jumlah SDM-nya? Terima kasih Ibu. Oke. Baik, ini berarti untuk penggabungan perangkat daerah ini ya Bu. Ini dengan Ibu siapa tadi ya? Ibu Hartati Tumanggor. Oke. Terkait dengan penggabungan perangkat daerah, ini kan kita harus melihat pertajaman tugas pokok fungsi. Nah, kenapa ini digabung? Bisakah digabung? Bisa, ya. PMD, PPA dan KB boleh digabung karena dia satu rumpun berdasarkan PP nomor 18 2016 ya, kalau saya nggak salah ya. Itu dia satu rumpun. Boleh digabung? Boleh. Ya, boleh digabung. Tapi tidak boleh digabung lebih dari 3 urusan ya, Bu. Nah, kalau ada 4 urusan nggak boleh digabung. Ini kan masih 3. PMD, desa, anak dan KB. Boleh digabung. Karena masih 3 urusan, masih dalam satu rumpun urusan. Nah, beban kerjanya ini kan udah 3 bidang nih. Tentu, kenapa kita gabung? Karena kita melihat beban kerjanya ini masih ringan, makanya bisa kita gabungkan menjadi 3. Setelah 3, tentu dia menjadi tipe A. Kalau dia tidak sebesar tidak digabung, kemungkinan bisa jadi kelasnya menjadi turun menjadi tipe B. Ya, itu akhirnya akan mengurangi eselonisasinya. Bila dia gemuk A, itu tentu dengan eselon 3 ya ini ya. Kalau saya 3 atau 2B ya, Dek, 2B ya. Nah, kalau dia nanti kecil tupoksinya, turun tipenya jadi B, akhirnya menjadi eselon 3 seperti itu. Jadi tergantung dengan beban kerjanya ya. Jadi kalau boleh digabung, boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu Hartati. Ibu Doris Evalina, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, terima kasih Mbak. Izin Bu, di sini kan tadi ada informasi yang Mbak sudah sampaikan bahwasanya sosialisasi mengenai berakhlak ini kan dilakukan baru sekali. Di sini saya hanya memberi masukan atas saran izin untuk ini kan kan dari AS. Bagaimana Bu kalau dari masing-masing OPD itu dipilih untuk dilakukan training trainer untuk portfolio berakhlak ini, dan nanti yang bersangkutan akan mensosialisasikan di OPD masing-masing sehingga percepatan akan lebih cepat Bu sampai ke semua ASN di semua OPD. Terima kasih Bu. Baik, dari mana nih Dek?
Saya Doris Bu dari Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Bu. Oke. Baik, langsung saya jawab, Doris. Kita kan di Provinsi Sumatera Utara untuk core value berakhlak ini kan sudah pernah mengadakan mengadakan sosialisasi ya. Nah, sosialisasi ini kami ambil adalah pesertanya di seluruh perangkat daerah yang merupakan agen-agen perubahan yang ada di perangkat daerah. Nah, inilah nantinya yang akan mensosialisasikan dan menginternalisasikan kepada teman-teman yang lainnya di kantor. Nah, ini tahap awal, baru pertama kali. Nah, untuk berikutnya memang kami akan mengadakan internalisasi lagi. Ya, itu masih penganggaran di PAPBD. Nah, ini juga nanti akan kami panggil lagi teman-teman, misalnya sekretarisnya dulu atau TU-nya dulu, seperti itu ya, biar bisa nanti dapat lagi mensosialisasikan dan menginternalisasikan ke teman-teman yang lain. Jadi ini kami kan tidak memungkinkan untuk mensosialisasikan terhadap seluruh ASN kita, itu kan terlalu banyak ya. Makanya yang awal kemarin itu kami laksanakan adalah dengan mengundang agen perubahan yang ada di perangkat daerah kita. Di sana kan sudah ada agen-agen perubahan ya. Nah, tetapi masalahnya agen-agen perubahan yang kami undang bukan agen perubahan yang datang, Dek. Yang datang adalah orang lain lagi, seperti itu, yang tidak bertugas menjadi role model. Inilah salah satu adalah kesusahnya kita ini adalah tidak ada komitmen daripada kepala perangkat daerah untuk ini gitu. Jadi seharusnya kepala perangkat daerah memerintahkan agen perubahan, role model yang ada di perangkat daerah untuk kita berikan sosialisasi. Nantinya tugas dialah mensosialisasikan kepada teman-teman di perangkat daerah, seperti itu. Nanti untuk yang kedua lagi sosialisasi akan kami ubah modelnya lagi ya, Dek. Nah, kami terima itu, maksudnya saya terima menjadi masukan bagi kami ya. Makasih, Dek Doris. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Doris. Baik Bu, waktunya masih ada. Boleh saya satu lagi aja Bu, ini dari kolom chat ya Bu ya. Dari Pak Julhendra. Pagi Bu, loyalitas sejauh mana? Apakah menjadi loyal dan mendukung apa yang diberi petunjuk oleh pimpinan harus dipenuhi walaupun tidak sesuai? Apakah itu juga masuk dalam ASN berakhlak? Karena salah satu tadi adalah loyalitas. Ya, oke. Nah, sebentar, ini lihat panduan perilaku di loyalitas. Nah, ini tadi kan sudah kami sampaikan, ini panduan perilaku loyalitas. Yang pertama adalah menghargai, memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian menjaga nama baik ASN. Kemudian ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, apabila Anda misalnya disuruh oleh pimpinan perangkat daerah dan itu menurut aturan ketentuan peraturan perundang-undangan salah, ya jangan ikutilah. Ya. Kita harus berani tegas. Disuruhnya Anda mengambil untuk mencuri, ya jangan mau. Itu bukan loyalitas namanya. Nah, lihat di sini loyalitas itu seperti apa? Panduan perilakunya seperti apa? Ini yang harus Anda tegakkan ya. Bukan berarti Anda disuruh oleh pimpinan Anda dan menurut Anda itu salah Anda lakukan, itu bukan loyalitas namanya. Ya. Berani untuk berubah. Jadi agen perubahan. Oke? Terima kasih Bu. Baik Bu, karena waktunya juga udah habis ya Bu ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini saat ini dapat menjadi agen perubahan di tempatnya masing-masing. Tidak harus mengikuti sosialisasi tapi ini termasuk salah satu sosialisasi ya Bu ya. Jadi nanti teman-teman peserta setelah tahu ini sosialisasikan kepada, internalisasikan kepada teman-teman di perangkat daerah ya. Mohon ya teman-teman ini peserta. Baik, terima kasih kepada Ibu Aprila yang telah menyempatkan waktunya untuk datang kemari pagi ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta e-learning yang telah aktif mengikuti pembelajaran pagi ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang penataan tentang perpustakaan yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan.
di jam 9.45. Kami mohon Bapak dan Ibu dapat menunggunya di Zoom ini. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini masih belum mudeng. Lama kali sudah di sini.